Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang saya hormati dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan berbagi doa ketika mungkin teman-teman semuanya yang beragama Islam, saya yakin semuanya insya Allah pernah berziarah kubur. Bagi yang berziarah kubur dan bagi yang tidak berziarah kubur, kami tetap menghormatinya. Jangan jadikan perbedaan ini sebagai perselisihan ya. Tetap tujuan kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang ini saya berbagi ilmu bagi yang berziarah kubur ya, sebab saya juga saya sekeluarga juga berziarah kubur. Dari turun-turunan saya, orang tua saya, kakek saya, buyut saya juga berziarah kubur. Jadi saya juga ikut berziarah kubur ya. Di sini saya akan berbagi doa ketika kita berziarah kubur, menziarahi makam ahli kubur kita yang kita tuju ya. Jadi doa ini sangat utama, sangat penting ya. Karena dengan doa ini maka ahli kubur yang kita tuju, yang kita ziarahi itu, kalau kita bacakan doa ini sebanyak 3 kali, maka ahli kubur itu yang kita tuju, yang kita ziarahi, siksanya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Jadi sangat penting ya doa ini untuk kita hafal. Teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini bisa menyiapkan alat tulis ya, pulpen sama kertas untuk menulis. Nanti saya akan saya sampaikan ya, dan juga akan saya tuliskan. Saya sudah menulis sebenarnya doanya, tapi nanti saya akan saya sampaikan. Jadi ketika kita ziarah kubur, sebelum kita ziarahkan masuk kubur itu ada salamnya ya. Itu kita baca salam dulu. Nah, kemudian ketika kita berada di makam yang kita tuju, kita juga mengucapkan salam ya kepada ahli kubur kita. Nah, setelah kita berada di depannya, otomatis kita kan jongkok ya. Jongkok di depan kubur yang kita tuju, ahli kubur yang kita tuju ya. Nah, itu ada doanya. Lebih baik dibaca secara bersama-sama ya. Misalnya kita ziarah kubur sekeluarga, 2 orang, 3 orang, atau bahkan lebih ya. Itu bisa dibaca dan bisa dipimpin oleh 1 orang yang hafal doa, salah satunya ya. Nanti diikuti sama yang lainnya yang ikut ziarah itu. Dan dalam kitab Syarah Syekh Suhaimi terdapat keterangan hadis sebagai berikut ya. Tidak ada seseorang yang ketika ziarah kubur membaca doa ini sebanyak 3 kali, maka Allah akan menghentikan siksaannya untuk mayit tersebut hingga hari kiamat ya. Sumber kitab ini diambil dari Bughyatul Mustarsyidin halaman 42. Jadi dengan mengamalkan doa tersebut, setiap kita berziarah kubur, insya Allah ahli kubur akan aman dari dahsyatnya siksa kubur hingga hari kiamat.
Adapun bacaan doa tersebut adalah bisa ditulis ya kawan-kawan ya, teman-teman ya. Dan nanti juga akan saya tunjukkan doa yang saya tulis tadi. Mungkin dengan ucapan saya ini agak kurang jelas, nanti saya akan tunjukkan ya doa yang saya tulis tadi. Tulisan Arabnya dan tulisan Latin beserta artinya sudah saya tulis semuanya. Doa tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa alihi Sayyidina Muhammad la tu'azzib hadzal mayyit. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad la tu'azzib hadzal mayyit. Itu dibaca sebanyak 3 kali. Jadi dibacanya seperti ini ya. Langsung saya baca 3 kali ya, supaya teman-teman nggak bingung ya. Bismillahirrahmanirrahim bisa diikuti. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad la tu'azzib hadzal mayyit. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad la tu'azzib hadzal mayyit. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad la tu'azzib hadzal mayyit. Nah, seperti itulah doanya. Jadi waktu kita ziarah kubur itu kita kan pada jongkok semua ya. Ya lebih baik jongkok, karena dengan kita jongkok itu kita menghormati ahli kubur yang berada di depan kita, itu ya. Kita menghormati. Dan perlu diketahui, orang tua kita yang telah meninggal, saudara kita, keluarga kita yang sudah meninggal, mereka sudah tidak bisa ngapa-ngapain ya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Yang mereka bisa hanyalah berharap doa dari keluarga yang masih hidup. Jadi yang mereka harapkan itu sebenarnya doa ya, doa dari kita semuanya. Jadi orang meninggal itu seperti orang tenggelam, teman-teman. Mereka itu seperti orang tenggelam di lautan ya. Jadi dia itu nggak bisa ngapa-ngapain. Yang mereka harapkan hanyalah kiriman doa ya, kiriman doa dari handai tolan atau keluarganya yang masih hidup, yang masih berada di dunia. Dan perlu diketahui, orang meninggal itu sebenarnya sangat-sangat menyesal dan ingin dihidupkan kembali hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan kesempatan itu, teman-teman. Mari kita sholatlah meskipun sebejat apapun kita. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu, teman-teman. Karena dengan kita mengerjakan sholat, nanti perbuatan bejat kita, perbuatan hina kita, itu akan perlahan-lahan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, teman-teman. Sholat itu sangat penting, teman-teman. Terutama sholat 5 waktu ya. Ini pesan untuk diri saya pribadi ya. Dan untuk teman-teman yang menyaksikan video saya ini, monggo mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila hidayah itu bukan datang sendiri ya, teman-teman ya. Hidayah harus dikejar, teman-teman. Nggak ada hidayah itu datang sendiri. Kita harus berusaha mengejar hidayah. Dan kalau hidayah sudah kita dapat, jangan sampai lepas, teman-teman. Apabila hidayah itu mau terlepas, ikat kembali, teman-teman. Tarik kembali, masukkan kembali ke hati kita hidayah itu, teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman ya. Karena kalau sampai kita kehilangan hidayah, teman-teman, Masya Allah, naudzubillah. Saya sambil bercerita sedikit ya, teman-teman ya. Saya beberapa waktu yang lalu pernah mimpi, teman-teman. Mimpi saya sudah meninggal.
Jadi saya tuh masuk ke rumah melihat keluarga saya itu nggak ada yang melihat saya, teman-teman. Saya ngomong pun saya nggak bisa. Di mimpi saya itu saya menelan ludah saya sendiri itu saya nggak bisa, teman-teman. Jadi saya merasa di mimpi saya itu saya sudah meninggal ini, sudah habis, sudah hilang kesempatan saya untuk beribadah kepada Allah. Ya Allah, padahal dosa saya masih banyak, ya Allah. Ini saya mau nangis, teman-teman. Waktu mimpi itu saya bangun tidur itu saya meneteskan air mata. Jadi saya begitu bangun tuh, alhamdulillah ya Allah, ternyata hanya mimpi, ya Allah. Alhamdulillah panjenengan masih memberikan kesempatan untuk beribadah, ya Allah, kepada saya, ya Allah. Karena saya masih banyak dosa, teman-teman. Dosa saya masih banyak dan saya masih belum merasa ibadah saya ini masih belum merasa cukup, teman-teman, untuk bekal saya di akhirat, teman-teman. Jadi alangkah baiknya, teman-teman, ya, kita harus merasa bahwa ibadah apapun yang kita lakukan tuh kita jangan merasa cukup, ya teman-teman, ya. Kita harus merasa kurang, teman-teman. Ibadah yang kita lakukan tuh harus kita merasa kurang. Kita masih harus merasa kita belum punya bekal untuk hidup setelah kita meninggal, teman-teman. Kehidupan setelah kita meninggal, untuk di alam barzah, alam kubur, alam akhirat, teman-teman, ya. Karena apa, teman-teman? Kalau kita beribadah, sholat kita rajin, puasa kita rajin, puasa sunnah kita rajin, membaca Al-Quran kita rajin, dan kita ada merasa puas, teman-teman, itu bahaya, teman-teman. Kalau kita merasa cukup itu bahaya, sangat-sangat bahaya, teman-teman. Dan Allah tidak menyukai hamba-hamba yang merasa dirinya sudah merasa cukup soleh. Itu Allah tidak menyukai, teman-teman. Allah itu menyukai orang yang selalu merasa ibadahnya belum cukup. Nah, itu Allah sangat menyukai hamba-hamba seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kita atau teman-teman saya ibadahnya rajin, teman-teman, ya, sholat 5 waktunya rajin, sholat sunnah, tahajud rajin, sholat duha rajin, sholat hajat rajin, sholat apapun rajin, terus puasa Senin Kamis rajin, puasa wajib rajin, puasa Ramadan rajin, baca Al-Qur'annya hatam sebulan sekali, sebulan 2 kali, terus kita merasa cukup, itu bahaya, teman-teman, ya. Bahaya, sangat bahaya. Itu di dalam hati kita tuh ada penyakit, teman-teman, dan mungkin ada bisikan-bisikan setan. Jadi hilangkan pemikiran seperti itu, teman-teman, ya. Kita harus merasa masih belum cukup ibadah kita, teman-teman, untuk bekal ke akhirat, meskipun kita sudah rajin, teman-teman, ya. Nah, untuk doa tadi ini, teman-teman, ya, seperti ini doanya. Sebentar ya, kameranya saya ambil dulu, saya pindah ke posisi ke belakang dulu, teman-teman. Ini pakai kamera selfie, teman-teman, ya. Oh, nggak bisa, teman-teman, ya. Kalau dipakein kamera selfie bisa terbalik ini, teman-teman. Ini, teman-teman, ya. Atau gini, teman-teman bisa screenshot ini, ya, bisa screenshot, nanti bisa diedit, apa ya, kan ada yang edit bisa posisinya bisa terbalik itu, teman-teman. Maksudnya yang kiri pindah ke kanan, antara kanan kiri itu bisa dibalikkan, itu bisa, ya. Ini otomatis terbalik, teman-teman. Atau nggak tahu ya, nanti bisa, ini soalnya saya pakai kamera depan sih. Coba nanti saya lihat hasilnya, teman-teman, ya. Mudah-mudahan nggak terbalik. Ini karena ini saya lihat gini posisinya terbalik sih, ya, teman-teman, ya. Bisa di screenshot, ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Baiklah, itu hanya sekedar kesaksian saya, teman-teman, ya, yang pernah mimpi meninggal dunia. Sedih banget, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang pernah mimpi meninggal dunia, itu sebenarnya petunjuk, teman-teman, dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk yang sangat bagus kalau kita pernah mimpi meninggal, teman-teman. Kita kalau
itu saya baru mimpi ya, saya sudah nangis teman-teman, kayak menyesal gitu teman-teman. Ya Allah, kesempatan sudah habis ya Allah. Nah itu baru mimpi, apalagi yang sudah merasakan meninggal beneran teman-teman. Seperti apa mereka itu teman-teman, sedihnya gitu seperti apa. Pasti mereka kepingin dihidupkan kembali, itu pasti teman-teman ya. Nah seperti itulah eh, doa yang bisa saya bagikan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Jangan lupa teman-teman ya, bagi yang baru bergabung bisa di follow teman-teman ya. Kalau di TikTok di follow, kalau di YouTube bisa di subscribe ya teman-teman. Terus teman-teman bisa komen teman-teman di bawah ya, bisa komen, mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang apa. Kalau saya bisa, insya Allah saya jawab teman-teman. Kalau saya nggak bisa, saya bilang nggak bisa teman-teman, karena ilmu saya masih tipis teman-teman, sedikit ilmu saya itu. Saya juga masih belajar teman-teman ya. Ya seperti itu. Kalau mungkin ini video ini dikira penting, teman-teman bisa bagikan ke saudara-saudara atau keluarga yang lain, supaya sama-sama bisa mengambil manfaat dari doa yang saya bagikan ini. Dan insya Allah itu bisa menjadi pahala jariah teman-teman, bagi teman-teman yang membagikannya. Apabila video yang dibagikan teman-teman itu diamalkan oleh orang yang melihat video yang teman-teman bagikan, insya Allah menjadi pahala jariah. Meskipun yang membagikan video itu sudah meninggal, atau saya ini sudah meninggal ya, terus teman-teman mengamalkan doa yang saya berikan ini, insya Allah pahalanya itu mengalir teman-teman kepada saya meskipun saya sudah meninggal. Seperti itu ya. Ini namanya sedekah jariah teman-teman. Baiklah, untuk video kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Salam persahabatan, salam semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.